Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa, hiduplah seorang petani miskin bernama Bowo. Ia seorang pria sederhana yang hidup dari bertani di lahan kecil peninggalan orang tuanya. Hidupnya jauh dari kemewahan, tapi ia dikenal sebagai pemuda yang pekerja keras dan jujur. Bowo tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang biasa-biasa saja akan berubah secara drastis karena sebuah peristiwa tak terduga. Pada suatu hari, desa tempat Bowo tinggal kedatangan seorang anggota dewan dari kota bernama Indah Lestari. Ia seorang wanita muda berusia 35 tahun yang cantik dan berkarisma. Indah datang ke desa itu untuk meninjau proyek pembangunan irigasi yang dicanangkan pemerintah. Ia disambut dengan hangat oleh kepala desa dan warga sekitar. Ketika Indah sedang mengunjungi sawah, tempat irigasi akan dibangun, ia tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke dalam lumpur. Bowo yang kebetulan berada di dekat situ segera berlari dan menolongnya dengan sigap. Ia menarik tangan Indah dan membantunya berdiri. Pakaian Indah yang terkena lumpur membuatnya merasa malu, tetapi ia juga merasa berterima kasih kepada Bowo. "Terima kasih, Mas," ucap Indah tersipu malu sambil membersihkan lumpur di bajunya. "Ah, tidak apa-apa, Bu Dewan. Maaf kalau tangan saya kotor," jawab Bowo. Sejak peristiwa itu, Indah mulai tertarik dengan kesederhanaan Bowo. Ia sering ke desa tersebut dengan alasan mengecek perkembangan proyek irigasi. Padahal sebenarnya ia ingin bertemu Bowo. Indah sering berbincang di gubuk kecil di sawah, membahas kehidupan, impian, dan keinginan masing-masing. Namun, hubungan yang mulai tumbuh antara Indah dan Bowo tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa pejabat desa mulai merasa curiga dengan kedekatan mereka. Tak sedikit pula yang berbisik-bisik, merasa tidak percaya bahwa seorang anggota dewan bisa tertarik pada seorang petani miskin. Tapi bagi Indah, Bowo bukan sekadar petani miskin. Ia melihat ketulusan dan kejujuran yang jarang ia temui di dunia politik yang penuh kepalsuan. Ia merasa nyaman di dekat Bowo, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dalam hidupnya yang penuh tekanan. Namun, akankah hubungan ini berlanjut, ataukah rintangan dari status sosial yang berbeda akan menghalangi mereka? Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Bowo dan Indah semakin erat. Setiap kali Indah datang ke desa untuk urusan proyek, ia selalu menyempatkan diri berbincang dengan Bowo. Mereka berdua saling berbagi cerita, dari kehidupan politik di kota hingga keseharian Bowo di sawah. Kebersamaan mereka semakin terasa akrab. Suatu sore saat Bowo sedang beristirahat di gubuk kecilnya, Indah datang dengan membawa makanan. "Mas Bowo, saya bawa sedikit makanan dari kota. Coba dicicipi, ya." Bowo tersenyum menerima bungkusan itu. "Wah, Bu Dewan repot banget. Saya biasanya cuma makan seadanya." "Panggil saya Indah saja, Mas. Saya merasa lebih nyaman begitu," ucap Indah dengan lembut. Mereka pun makan bersama di bawah langit senja. Suasana terasa semakin hangat. Bowo mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Indah bukan sekadar rasa hormat atau kekaguman. Ia mulai menyukai wanita itu. Namun, ia sadar betul bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Ia hanyalah petani miskin, sementara Indah seorang wanita terpandang di kota. Di sisi lain, Indah pun mulai bimbang. Ia merasa nyaman dan bahagia saat bersama Bowo. Namun, ia tahu bahwa hubungannya dengan seorang petani miskin akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Belum lagi tekanan dari keluarga dan rekan-rekan politiknya. Suatu malam saat Indah hendak kembali ke kota, ia mendadak berkata, "Mas Bowo,
Kalau suatu saat saya harus memilih antara karier dan perasaan saya, menurutmu saya harus memilih yang mana? Bowo terdiam. Ia tidak ingin Indah kehilangan segalanya hanya demi dirinya. Dengan suara pelan ia berkata, "Saya tidak bisa menjawabnya, Indah. Yang jelas, saya ingin kamu bahagia. Apapun keputusanmu, saya akan menghormatinya." Indah menatap Bowo. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap pria itu semakin dalam. Namun, apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Beberapa minggu berlalu dan hubungan Indah dan Bowo semakin dekat. Mereka sering bertemu diam-diam di ladang atau di tepi sungai, berbagi tawa dan cerita. Namun, hubungan mereka akhirnya mulai menarik perhatian orang-orang di kota. Suatu hari, foto Indah dan Bowo yang sedang berbincang di sawah tersebar di media sosial. Berita mengenai kedekatan mereka mulai menjadi gunjingan. Anggota dewan kok sama petani miskin? Apa kata orang-orang? Bowo merasa sangat tidak nyaman. Ia hanya ingin hidup tenang, tapi kini ia terusik dengan gosip yang menyudutkan. Ia sadar ia tidak bisa mengontrol opini orang, tapi ia tidak suka dengan dampaknya. Para tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Bahkan beberapa orang mulai menjauhinya, takut terlibat dalam kontroversi. Suatu malam, Indah menemui Bowo di gubuk kecilnya. Wajahnya penuh kegelisahan. "Bowo, aku takut. Tekanan dari keluargaku semakin besar. Mereka memaksaku untuk menjauhi kamu." Bowo menggenggam tangan Indah. "Kalau kamu merasa ini tidak baik untukmu, aku tidak akan memaksamu, Indah. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu." Air mata menggenang di mata Indah. Ia harus memilih, mempertahankan cinta yang membuatnya bahagia atau menyerah pada tekanan keluarganya. Setelah pertemuan penuh emosi di gubuk kecilnya, Bowo merasa gundah. Ia tidak ingin menjadi penghalang bagi kehidupan Indah. Ia tahu bahwa dunia mereka berbeda, dan cinta mereka tidak akan mudah diterima oleh masyarakat maupun keluarga Indah. Di sisi lain, Indah juga berada dalam dilema. Ia mencintai Bowo, tetapi tekanan dari keluarga dan rekan-rekannya di dewan semakin besar. Skandal hubungan dengan seorang petani miskin dianggap bisa menghancurkan karir politiknya. Suatu hari, Indah memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mengundang Bowo untuk bertemu di rumah dinasnya di kota. Dengan hati berdebar, Bowo memenuhi undangan itu. Saat ia tiba, Indah sudah menunggunya dengan raut wajah penuh tekad. "Mas Bowo, aku tidak peduli lagi dengan omongan orang. Aku ingin hidup bersamamu," ujar Indah tegas. Bowo terkejut. "Indah, apa kamu yakin? Aku hanya petani miskin. Aku tidak bisa memberimu kemewahan atau kehidupan seperti yang biasa kamu jalani." "Aku tidak butuh semua itu, Bowo. Aku hanya ingin hidup dengan orang yang tulus mencintaiku. Aku lelah dengan dunia politik yang penuh kepalsuan," jawab Indah sambil menggenggam tangan Bowo. Beberapa hari kemudian, Indah mengumumkan keputusannya untuk mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan. Keputusannya mengejutkan banyak pihak, tetapi ia tidak peduli. Ia lebih memilih hidup sederhana bersama Bowo di desa. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Warga desa yang semula meragukan hubungan mereka akhirnya menerima dan mendukung keputusan Indah. Mereka melihat ketulusan cinta di antara keduanya. Beberapa bulan setelah pernikahan, kebahagiaan mereka lengkap dengan kehadiran seorang buah hati. Dan di desa itu, Bowo yang dulunya hanya petani miskin, kini menjadi suami dari mantan anggota dewan yang meninggalkan kemewahan demi cinta.